قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita tentang hadis Jibril tentang maratib ad-din, tingkatan agama. Terakhir kita sudah selesaikan tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan, dan ini merupakan tingkatan yang tertinggi, di mana kita sudah katakan bahwa yang pertama itu adalah al-Islam, itu adalah al-a'mal al-zahiriyah, amalan-amalan yang lahir atau yang nampak. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-iman, yaitu al-a'mal al-batiniyah, dan yang ketiga itu adalah al-ihsan. Dan kita sebutkan bahwa di dalam ihsan ini ada dua hal penting, yaitu masalah al-ikhlas dan mutaba'ah. Yang pertama, pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarah, itu adalah keikhlasan, kesempurnaan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindak tanduk kita, khususnya di dalam kita melaksanakan ibadah kepadanya. Kemudian bagian terakhir dari hadis ini, yaitu perkataan Jibril alaihissalam, wa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, ai an qiyamis sa'ati allati yub'atsu fiha an-nasu wa yujazuna fiha ala a'malihim. Beritahukan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat, di mana pada hari itu manusia semuanya dibangkitkan dan mereka akan diberikan balasan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tepatnya waktunya kapan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Al mas'ulu anha yakni nafsuhu alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tentang hari kiamat tersebut, bi'a'lama minas sa'il, yakni Jibril as-sa'il, annaka idza kunta ya Jibril tajhaluha fa ana kadzalika ajhaluha. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya.
Artinya engkau wahai Jibril, kalau saja engkau adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka tentu aku lebih tidak mengetahui lagi ya tentang kapan hari kiamat itu. Ya, dan ini menunjukkan bahwa kedua makhluk yang mulia ini, yaitu Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jibril adalah utusan Allah dari kalangan malaikat yang membawa risalah atau wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Ini adalah malaikat yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Demikian pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling mulia, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia yang paling mulia. Nah, keduanya sama-sama tidak mengetahui perkara hari kiamat. Sehingga itu siapapun yang kemudian datang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi pada tahun sekian dan sebagainya, maka itu sudah pasti adalah pendusta, ya. Makhluk yang paling mulia dari kalangan malaikat Jibril alaihissalam, makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang hari kiamat, kapan dia akan tiba. Maka katakan kepada mereka, innama 'ilmuha 'inda rabbi. Terkait dengan kapan tibanya itu, ya, itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara tersebut. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapan tibanya hari kiamat. Demikian pula di dalam ayat yang lain, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Fa 'ilmuha 'indallah. Kepengetahuan atau yang mengetahui tentang hari kiamat, kapan dia akan terjadi, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Faman idda'a 'ilmas sa'ati fa innahu kadzibun. Siapa yang mengaku mengetahui akan terjadinya hari kiamat, maka dia adalah pendusta. Wa min aina lahu an ya'lama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lam wa Jibril alaihi salatu wasallam la ya'lam wa huma afdalur rusul. Ya, ada beberapa tahun yang lalu seorang perempuan dikatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi tahun 2020. Ya, tahun 2020 sudah lewat. Ya, kemudian muncul lagi seorang perempuan lagi, ya, berpegang pada gurita. Wah, ini gurita ini ya menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Berapa tahun lagi, 2000 berapa dia bilang itu. Akhirnya gurita duluan yang mati, ya, sebelum tibanya hari kiamat. Prediksi-prediksi yang dilakukan atau yang dikatakan oleh orang 1500 tahun dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti 100 tahun lagi. Kalau 100 tahun lagi dihitung dari sekarang, ya tahun berapa? Ya 2000 berapa, 90 atau 2100 misalnya. Ya, itu semua adalah hal-hal yang di luar daripada jangkauan manusia. Yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kapan tibanya hari kiamat. Makhluk yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam tidak mengetahui akan hal itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hal itu. Ya. Cukuplah bagi kita apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Dan di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan hari kiamat itu supaya kita apa? Selalu melakukan ya persiapan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merahasiakan hari kematian setiap orang, supaya kita selalu bersiap-siap. Kemudian walakinna sa'ata laha amarat. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada Nabi tentang tepatnya hari kiamat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat.
Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Muhammad ayat ke-18. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Sebagaimana tadi kita sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Walihada lamma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril annahu la ilma lahu bidzalika qala fa akhbirni an amaratiha. Nah, perhatikan di sini jemaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, ya, kita berdua sama-sama tidak mengetahui kapan tibanya hari kiamat ini. Maka Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda daripada hari kiamat tersebut. Ya. Qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi tanda yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, antalidal amatu rabbataha, yakni an takuna al amatul mamlukatu tatatawwaru bihal hal hatta takuna rabbatan lil mamalik al-akharin wa huwa kinayatun an kathratil amwal. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, antalidal amatu rabbataha, seorang budak yaitu melahirkan tuannya. Ini kata beliau, ini adalah kinayah daripada banyaknya harta. Ya, banyaknya harta. Ya, yang semula dia itu adalah seorang budak, ya, semula dia adalah seorang budak lalu kemudian menjadi kaya raya sehingga dia berkuasa, ya. Kalau dalam penjelasan yang lain disebutkan antalidal amatu rabbataha, ya, nanti akan terjadi perang besar lalu kemudian banyaknya, ya, wanita-wanita kafirah yang menjadi tawanan lalu kemudian, ya, dijadikan budak, ya. Nah, budak ini, ya, dipergauli sebagaimana harta, ya, boleh digauli oleh tuannya. Nah, dia melahirkan anak dari budak tersebut mengikuti status bapaknya, bukan status ibunya, ya. Budak melahirkan tuannya. Namun di sini Syekh mengatakan ini adalah kinayah daripada kasratul amwal, ya, banyaknya harta, ya, kekayaan yang melimpah sehingga kemudian orang-orang jahil itu berkuasa dengan harta mereka melakukan kerusakan di atas, ya, muka bumi. Nah, wa kadzalika ats-tsani, kemudian yang kedua disebutkan oleh beliau wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat al-hufat, ya, al-hufat alladzina laisa lahum ni'alun minal faqri. Itu orang-orang yang tidak menggunakan sendal. Kenapa? Karena miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Wal urata laisa lahum kiswatun minal faqri. Yang telanjang dada, ya, tidak punya pakaian karena miskin. Al-alatu al-fuqara, ya, orang-orang fakir miskin. Dia tatawaluna fil bunyan. Tapi anehnya mereka ini kelihatan miskin tapi berlomba-lomba dalam membangun, ya, membuat bangunan-bangunan tinggi. Yani annahum la yalbathuna illa an yakunu aghniya'a yatatawaluna fil bunyan hissan wa ma'nan. Ya. Jadi mereka, ya, dalam penjelasan yang lain disebutkan mereka ini dulunya adalah orang-orang yang miskin, orang-orang badui, tidak punya apa-apa, ya, yang biasa hanya nyeker, ya, telanjang kaki, telanjang dada, tiba-tiba sudah punya harta yang melimpah sehingga kemudian mereka saling berlomba-lomba dalam membangun, ya. Dan ini sudah terjadi. Saat ini kita bisa, ya, menyaksikan sebagaimana yang dikabarkan oleh sebagian para masyayikh, ya, dulunya mereka itu adalah orang-orang yang, ya, orang-orang badui sudah menguasai, ya, di beberapa daerah di semenanjung Arab, ya. Sebagian ulama juga menyebutkan, ya, tafsiran daripada wa antarul hufatal urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, ya, mereka ini adalah orang-orang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu syar'i, tidak memiliki ilmu agama. Mereka punya harta yang melimpah, dengan harta yang melimpah itu mereka melakukan, ya, kerusakan, ya.
Dan ini jemaah sekalian kita saksikan ya di zaman kita sekarang ini. Ya, orang-orang yang dengan harta benda yang mereka miliki, ini baru-baru ini apa? Kasih kawin anjing. La haula wala quwata illa billah. Untuk apa itu? Ya ini kejahilan. Ya punya harta melimpah tapi digunakan untuk apa? Kasih kawin anjing, bikin walimah anjing yang nikah. La haula wala quwata illa billah. Ini tanda kejahilan. Ya. Ini bagian daripada ya tafsiran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa makna yatatawaluna fil bunyan di sini adalah hissan wa ma'nan. Ya secara zahir ataupun ya secara makna saja. Yatatawaluna fil bunyani hissan bi an yarfa'u bunyanahum ila sama. Ya secara zahir mereka membangun gedung-gedung bertingkat, gedung pencakar langit. Dan sekarang gedung tertinggi berapa tingginya? 1 kilo ya. Ada di mana itu? Burj apa? Bangunan tertinggi Burj Khalifah ya. Nah, itu yang tertinggi. Nanti katanya ada lagi akan dibangun lebih tinggi lagi daripada itu. Yatatawaluna fil bunyan. Ya. Wa yatatawaluna fiha ma'nan bi an yuhassinuha wa yuzayyinuha wa yudkhilu 'alaiha kullama yakunu minal mukammilatiha li'anna ladaihim wafratan minal mal. Atau berlomba-lomba dalam membangun di sini ya, gedungnya kecil ya, pendek, tidak menjulang ke langit, tetapi semua perbendaharaan dunia ada di dalamnya. Ya, nah itu pun kita saksikan sekarang ini. Ya, ada sampai sendok dari emas, gelas dari emas, piring dari emas, gigi pun dari emas. Ya. Ini karena apa? Ya, harta yang melimpah, tetapi harta tersebut bukan di tangan orang-orang yang berilmu, bukan di tangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa kullu hadza waqa'a. Ini semua sudah ada, sudah terjadi. Kita bisa menyaksikannya di masa kita, di zaman kita sekarang ini. Wa hunaka amaratun ukhra wa alamatun ukhra dzakaraha ahlul ilmi fi babil malahim wal fitani wa asyratus saati wa hiya katsirah. Ada tanda-tanda yang lain juga yang disebutkan di dalam riwayat yang lain. Ya, di antaranya ketika masjid-masjid dibangun, dihias, tetapi apa? Kurang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmunya di dalamnya. Kosong, ya, jauh dari rahmat Allah. Masjid besar, megah, tapi yang salat berapa banyak? Sedikit sekali. Termasuk juga disebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat itu banyaknya bertebaran pasar. Ya, pasar-pasar. Ya. Termasuk juga yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratu az-zina, banyak terjadi perzinahan, zilzal, banyak terjadi gempa bumi, ya, apalagi al-kusuf awal khusuf, banyak terjadi gerhana, ya. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa kita sekarang ini sudah berada di penghujung dunia, ya, usia dunia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita ya sebelum tiba hari kiamat. Karena disebutkan pula bahwa orang-orang yang mengalami ya tibanya hari kiamat itu adalah syirarun nas. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk yang berada di kolong langit ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumman talaqa Jibril alaihi salatu wassalam wa labithu ma sya'allahu an yalbathu. Kemudian Jibril pergi. Ya, beliau pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, beberapa saat kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu anhu, ya Umar, atadri man sa'il? Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril alaihissalam. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jemaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah agama kita, pokok-pokok atau pondasi daripada agama kita. Sehingga itu para ulama mengatakan dalam hadis ini ada maratib ad-din, tingkatan agama. Tingkatan yang paling di bawah itu adalah al-a'mal adh-dhahirah, amalan-amalan lahiriah. Ya.
Nah, yang disebutkan ini adalah pokok-pokok daripada amalan lahiriah. Al-Islam, anta syahada alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Kemudian tingkatan selanjutnya itu adalah al-iman. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad, ya, tentang orang-orang A'rabi. Ya, orang-orang A'rabi mereka mengatakan sudah beriman, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, kalian belum beriman tapi sudah Islam. Ya. Ini tingkatan kedua adalah al-iman. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Yang pertama, ilqaul masail ala at-talabah liyamtahinahum. Salah satu metode, ya, salah satu metode dalam belajar mengajar yaitu bertanya, ya, dari guru bertanya kepada murid-murid, ya, sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, atadri manisail, ya, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Ya. Maka Umar katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, Nabi kemudian menjelaskannya. Ya, Nabi SAW menjelaskan yang datang itu adalah Jibril, dia mengajari kalian tentang agama. Ya. Kemudian wa fihi aidan, yang kedua, jawazu qaulil insan, bolehnya seorang mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ya. Sini menyebutkan dan, ya, Allah dan Rasulnya, ya, mengetahui. Berbeda dalam persoalan selain daripada ilmu, ya, selain daripada, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu kejadian, ya, sebagaimana ketika seorang sahabat mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allahu wa syi'ta, ya, seorang sahabat mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allahu wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Itu adalah kesyirikan. Ini berkaitan dengan satu kejadian, satu peristiwa. Maka tidak boleh kita menyandingkan antara Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ini, ya, karena Allah dan karenamu. Itu tidak boleh. Adapun berkaitan dengan risalah, dengan pengetahuan, ya, maka boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, ya, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Wala yalzamuhu an yaqul Allahu thumma rasuluhu a'lam, ya, tidak mesti atau tidak harus kita katakan dalam hal ini, ya, Allah yang mengetahui kemudian Rasul, tidak, ya. Lianna, ini alasannya beliau katakan, lianna ilmu syariah alladhi yasilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min ilmillah, ya, karena ilmu syariat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ilmu rasuli sallallahu alaihi wasallam min ilmillah, maka ilmunya Rasul itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini serupa dengan ketika seorang menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama dengan dia menaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya, itu bukan menyandingkan kesyirikan, bukan, ya. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul, ya, kemudian Rasul perintahkan kepada kita, kapan kita menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Fasahha an yuqal Allah wa rasuluhu a'lam, maka boleh kita mengatakan, ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kama qala Allah taala, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, ya, sebagaimana, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, seandainya saja mereka ridha dengan apa yang, ya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini berkaitan dengan syariat, ya, ilmu syar'i, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan thumma wa rasuluhu, li'annal ityana huna ita'un syar'iyyun wa ita'un Nabi sallallahu alaihi wasallam al-syar'i min ita'illah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini
dalam masalah pengetahuan, ya, ilmu syar'i, ya, boleh kita menyebutkan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Adapun selain daripada itu, terkait dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, maka itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ada disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam penjelasan kitab Tauhid. Di situ beliau menjelaskan bahwa penyebutan kita Allah wa rasuluhu a'lam ini hanya ketika Nabi SAW masih hidup. Adapun ketika beliau SAW sudah wafat, maka cukup bagi kita mengatakan Allahu a'lamu, ya, karena Nabi SAW sudah wafat, ya. Dengan wafatnya beliau maka terputuslah ilmunya, pengetahuannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian fal mas'alatu syar'iyyatu yajuz an taqul Allah wa rasuluhu a'lam biduni thumma. Ammal masail al-kauniyah kal masyiah wa ma asbahaha fala tuqal Allah wa rasuluhu a'lam. Wa bal Allah thumma rasul. Wa lihadza lamma qala rajul lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta qala aj'altani lillahi niddan bal ma syaa Allah wahdahu. Ini sekali lagi kita tegaskan dalam ya masalah kauniyah, ya, persoalan-persoalan kejadian kehendak yang itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya, ya, tetapi cukup kita katakan Allah, ya, saja, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala saja. Karena tadi, ya, seorang sahabat yang mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta, itu diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aj'altani lillahi niddan, engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Qul masya Allah wahdah, katakan bahwa ini adalah kehendak Allah semata, ya, bukan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau penyandaran hal-hal seperti ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh, maka pada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam pun itu lebih tidak boleh lagi, ya. Sebagaimana ada sekelompok orang yang saking cintanya, yakinnya mereka kepada guru-gurunya, ya, kepada mursyid-mursyidnya, ya, mereka mengatakan bahwa ini atas pengetahuan Allah dan pengetahuan guruku, ya, atas kehendak Allah dan kehendak guruku. Ini bagian dari perbuatan kesyirikan, keyakinan yang mengandung kesyirikan. Kemudian faedah yang ketiga, wa fi hadza dalilun ala anna as-sa'ila idza sa'ala an syai'in ya'lamuhu min ajli an yantafi'a al-hadirun fa innahu yakunu mu'alliman lahum. Dalam hadis ini pula ada faedah bahwa ketika seorang yang bertanya sebenarnya dia sudah mengetahui persoalan itu, tetapi maksud dia bertanya supaya orang-orang yang ada di sekitarnya itu mengambil faedah, supaya orang-orang di sekitarnya itu mengetahui persoalan tersebut, ya, maka dia, si penanya ini bisa dikatakan sebagai apa? Muallim, orang yang mengajari mereka. Bagaimana cara mengajarnya? Secara tidak langsung, karena dia bertanya yang sebenarnya apa yang dia tanyakan itu sudah dia tahu, kemudian yang ditanya pun menjelaskan ilmunya, sehingga banyak orang mengambil manfaat atau mengambil ilmunya, mengetahuinya, maka dia bisa dikatakan sebagai muallim, orang yang mengajar. Li'anna alladhi ajaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Jibril sa'ilun lam yu'allim an-nas, lakin kana sababan fi hadzal jawab alladhi yantafi'u bihi an-nas. Jibril alaihissalam tidak secara langsung mengajari para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tapi beliau bertanya kepada Nabi, dan karena pertanyaannya beliau ini sehingga kemudian Nabi mengajari para sahabatnya. Dan di akhir hadis Nabi katakan innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang dia datang pada kalian mengajari kalian tentang agama kalian, ya. Oke, ini termasuk pertanyaan yang baik, ya, pertanyaan yang dibolehkan bahkan terpuji, ya. Para ulama menyebutkan ada, ya, bertanya itu ada berapa macam. Yang pertama bertanya untuk mengajari, ya, supaya orang lain mendapat manfaat, ini terpuji. Bertanya memang tidak tahu dan dia ingin tahu, ini juga terpuji. Tapi bertanya untuk menguji, ya, bertanya untuk menguji itu tidak baik.
Saya mau tanya ini Ustadz ini dia tahu atau tidak. Ya. Begitu ditanya, kemudian Ustadz katakan wallahu alam. Payah, masa Ustadz tidak bisa menjawab? Ya. Ini pertanyaan yang tidak baik. Baik. Kemudian faqala ba'du al-ulama, sebagian ulama mengatakan innahu yanbaghi li talibil ilm idza jalasa ma'a alimin fi majlisin ay yas'ala 'anil masail allati tahummul hadirina wa in kana ya'lamu hukmaha. Jadi, sebagian ulama mengatakan seyogianya para penuntut ilmu itu ketika dia duduk bersama dengan seorang alim, ya, dia duduk bersama dengan seorang alim dan di sekitarnya itu ada juga orang-orang lain yang bersama mereka, hendaklah dia bertanya tentang satu persoalan. Hendaklah dia bertanya tentang satu persoalan, ya, yang penting untuk diketahui oleh banyak orang, sekalipun dia sudah mengetahuinya. Ya, maksud dia bertanya supaya sang alim ini memberikan jawaban dan orang-orang yang ada di sekitar itu mengambil ilmunya atau mengambil pelajaran dari apa yang dijelaskan oleh sang alim tersebut. Ya, dan dia ini ya secara tidak langsung dia telah mengajari ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang seperti ini jemaah sekalian, kita ingat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan pada orang lain, maka dia sama dengan orang yang ya mengamalkan ya kebaikan tersebut. Nah, kalau kita mengajari langsung, ya mungkin kita belum punya kemampuan. Ya, kita ajarkan seorang, kita belum punya kemampuan, tapi yang kita mampu itu bertanya, sehingga kemudian ustadz atau seorang alim ini dia menjelaskan. Ini sama kita dengan mengajari mereka. Lalu kemudian mereka amalkan apa yang mereka dengar itu, mereka amalkan. Kita yang bertanya dapat pahala tidak? Dapat pahala. Ya. Karena kita bertanya, ustadz memberikan jawaban dengan jawaban yang benar, orang-orang mengambil manfaat, mereka beramal. Ya. Ini masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Ya. Masuk juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha duna an yanqusu min ujurihim syai'an. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mungkin kita anggap itu sederhana, kita anggap kecil. Tapi kalau kita melakukannya lalu kemudian banyak orang mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat. Ya. Ini sekalipun kita ya beruzur tidak bisa mengerjakan apa yang kita tanyakan itu, orang-orang mengamalkannya, itu pahala terus mengalir pada kita. Termasuk dalam hal ini jemaah sekalian, ini jadwal kajian apa semuanya ini antum share, bagi, ada orang ini rupa gagah ini mau hadir dulu, dia hadir. Begitu hadir di majelis, dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin rajin dan dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyebabkan dia hadir di majelis? Dia mendapatkan informasi itu dari siapa? Dari kita yang membaginya. Jadi apa yang kita bagikan itu tidak sia-sia. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menganggap remeh persoalan itu. Ya, kita menganggap remeh persoalan itu. Padahal sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ya, siapa yang melakukan satu amal kebaikan sekecil apapun itu, dia akan melihat hasilnya nanti. Karena dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagian dari dakwah yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita tidak mampu, ada majelis punya keterbatasan dalam berkomunikasi, dalam bicara, ya. Ada yang bisa kita lakukan. Mungkin pernah ya saya sampaikan di sini. Ya, ada seorang syekh yang beliau ceritakan, orang ya apa istilahnya orang yang berkebutuhan khusus, ya, dia gaguk, wowo, ya tidak bisa apa-apa, cacat lagi, pincang lagi. Apa yang bisa dia lakukan? Dia punya obsesi mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Bagaimana caranya? Apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan semua jadwal-jadwal para masyayikh, jadwal-jadwal ta'limnya dikumpulkan. Kemudian dia tulis, dia bikin kayak jadwal sholat ini. Dia bikin seperti itu, yang dia bagikan. Sampai jadwal-jadwal di media itu dia kumpulkan dan itu yang dia sebarkan.
Bisa kita bayangkan jemaah sekalian, kalau ada 1000 orang yang baca itu, oh ini jam berapa sekarang, dia dengar. Allah berikan petunjuk kepadanya. Dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Dari orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi pahalanya mengalir kepadanya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan-persoalan seperti ini jangan kita anggap remeh. Ya, persoalan seperti ini jangan kita anggap remeh. Boleh jadi justru itu yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu bagian dari al-ihsan, itu bagian dari amal kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Taib, di adzan dulu sudah masuk Isya, kita lanjut setelahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, bahwa di dalam hadis ini menunjukkan tentang ya keberkahan ilmu. Ya, bahwa ilmu syar'i itu membawa berkah. Berkah ya bagi yang bertanya dan berkah bagi yang menjawab. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa soal jawab, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan itu adalah bagian dari thariqah, ya, metode di dalam belajar dan mengajar. Nah, ini membawa keberkahan bagi penanya dan bagi yang menjawab, bahkan juga kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya. Bagi yang bertanya dia mendapatkan keberkahan. Apa keberkahannya? Pahala seperti orang yang mengajar. Karena pertanyaannya dia itu kemudian mendapatkan jawaban yang benar, orang-orang di sekitarnya mengambil manfaat. Berkah bagi yang menjawab. Ya, sama dari apa yang dijelaskan, orang mengambil manfaat. Berkah bagi orang yang di sekitarnya, mereka menjadi tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tahu tentang ilmu syar'i, lalu kemudian dengan ilmu syar'i itu mereka mengamalkan. Ya. Ini keberkahan ilmu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merugi, tidak akan menyesal orang yang menghadiri majelis ilmu, dan yang memotivasi dia menghadiri majelis ilmu itu adalah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merugi. Ya. Paling minimal yang dia dapatkan itu, kalau dia tidak faham apa yang disampaikan, paling minimal, dan itu sudah mulia, namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, didoakan oleh para malaikat, ya, diberikan ketenangan. Ya. Nah, kalau ada orang yang sering beralasan, saya ini jadwal saya padat sekali, susah sekali mau hadir di majelis ilmu, ya, Allah akan jauhkan dia dari keberkahan. Allah akan jauhkan dia dari keberkahan ketika dia mengabaikan ilmu. Ya, dia tidak memprioritaskan majelis ilmu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita prioritaskan ya majelis ilmu itu, apalagi ilmu syar'i ini kita prioritaskan, kita hadir, ya. Walaupun capek, hadir saja. Ya, barangkali juga kita hadir di majelis ilmu itu apa istilahnya, menganto, ya, tetap kita dapat pahala. Tapi hadir karena kita ingin mendapatkan keberkahan daripada ilmu, ketenangan Allah berikan. Nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya, dan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia seperti ya duduk di taman surga. Raudhatun min riyadi al-jannah. Ya. Ini taman-taman surga yang ada di bumi ini, ada di dunia ini adalah majelis ilmu. Maka tidak ada ruginya jemaah sekalian. Sehingga itu ya, saya selalu mengingatkan untuk saya dan kepada kita semua, ya, selalu perbaiki niat kita ketika hadir di majelis ilmu, supaya tidak sia-sia. Walaupun kita capek, kita datang dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalilun anna hadzal haditsa haditsun 'azimun
yashtamilu 'ala ad-dini kullihi. Bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis yang agung, ya, hadis yang mulia. Tercakup di dalamnya perkara agama secara keseluruhan, ya. Ya, secara global. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yu'allimukum dinakum, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 perkara ini, masalah Islam, iman dan ihsan, ini adalah masalah agama kita. Pokok-pokok daripada ajaran agama kita, ya. Ada sebahagian orang yang menolak, ya, iman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka katakan, ya, di dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan tentang takdir. Ya, iman yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu hanya ada berapa? Ada 5 saja, ya. Tidak ada disebutkan tentang iman kepada takdir. Maka dalilnya ini, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Jibril alaihissalam tentang iman. Nabi katakan, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di akhir hadis Nabi katakan, yu'allimukum dinakum, ini agama kalian. Ya. Keiman pada takdir Allah Subhanahu wa taala itulah bagian dari agama kita. Nah, kata beliau rahimahullah taala, usulul aqaid fil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya, pokok-pokok daripada akidah, ya, pokok-pokok daripada keimanan, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ya, rukun iman yang 6, ya. Sehingga itu para ulama ketika, ya, mengklasifikasi atau mengkategorikan seorang itu sunni atau bukan sunni, seorang itu ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, lihat yang pertama kali itu adalah usulul imannya, ya, pokok-pokok keimanannya, ya, rukun iman ini, ya. Kalau dia sudah menyimpang dari salah satunya, dianggap itu bukan rukun iman, berarti dia bukan ahlu sunnah, ya. Sebagaimana orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah, ya, qabbahahumullah, mereka mengingkari takdir, iman pada takdir, bukan dari ahlu sunnah. Nah, itu tolak ukur pertama, ya, sebagai ahlu sunnah dia mengimani rukun iman yang 6, kemudian rukun Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis, ya, Jibril, hadis yang pertama dalam bab ini, ya, telah kita selesaikan. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua, ya, kita sebutkan malam ini saja, ya, tidak panjang insyaallah. Hadis yang kedua adalah, ya, dalam bab ini dari Abu Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti setiap keburukan yang kau lakukan dengan al-hasanah, dengan kebaikan, tamhuha, maka al-hasanah, kebaikan itu akan menghapuskan, ya, as-sayyi'ah, ya, keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun, ya, hadis hasan. Nah, kata beliau rahimahullah taala, hadzal hadis min ahaditsil arba'in an-nawawiyah lil muallif rahimahullah taala. Ini termasuk hadis yang disebutkan oleh penulis, oleh Imam An-Nawawi, ya, dalam kumpulan hadis beliau yang kita kenal dengan hadis al-arba'un an-nawawiyah, ya, 40 hadis, ya, yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan 3 perkara, ya, yang agung, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan 3 perkara yang mulia. Al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada.
Wa taqwallahi hiya ijtinabul maharim wa fi'lul awamir. Takwa kepada Allah itu adalah menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiya taqwa. Inilah takwa. Ya, jauhi segala yang diharamkan oleh Allah dan lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An taf'ala ma amarakallahu bihi ikhlasan lillah. Ya, takwa itu engkau mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali karena itu adalah perintah Allah, sehingga yang diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an tatruka ma nahallahu anhu imtithalan li nahyillahi azza wa jalla wa tanazzuhan an maharimillah. Dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk merealisasikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang untuk mengerjakan sesuatu, maka kita tinggalkan. Wa tanazzuhan maharimillah, dan juga untuk mensucikan, membersihkan diri kita ya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqumu bima aujaballahu 'alaika fi a'zami arkanil Islam ba'da syahadatain wa hiya as-shalah. Maka bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mengerjakan satu perkara yang mulia setelah kita mengucapkan syahadat, yaitu mendirikan salat. Fata'ti biha kamilatan bisyurutiha. Kita mengerjakan ya salat ini ya secara sempurna, syarat-syaratnya kita penuhi. Wa arkaniha, rukun-rukunnya juga kita penuhi. Wa wajibatiha, ya, yang wajib-wajibnya juga kita penuhi. Wa tukmiluha bil mukammilat, ya, dan kita juga menyempurnakannya dengan ya selain daripada ya, yang menjadi syarat, yang menjadi rukun atau menjadi wajib. Ya, artinya yang sunnah-sunnahnya kita sempurnakan. Ya. Faman akhalla bi syai'in min syurutis salati aw wajibatiha aw arkaniha fa innahu lam yattaqillah. Maka siapa dalam perkara salat dia mengerjakan salat tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak memperhatikan yang wajib-wajibnya, apalagi tidak memperhatikan yang menjadi rukun-rukun salat, berarti dia tidak dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal naqasa min taqwahu biqadari ma taraka biqadari ma taraka ma amara Allah bihi fi salatihi. Ya. Ini dari sisi salat. Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintah ini. Ya. Semakin besar dia melalaikan aturan-aturan daripada salat ini, maka sebesar itu pula ya kadar keimanannya atau kadar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi zakah, dalam masalah zakat, taqwallahi fiha an tuhsiya jami'a amwalik. Ya. Bertakwanya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menunaikan zakat, dia menghitung seluruh zakatnya, seluruh hartanya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau ada sebagian yang disembunyikan, ini tidak usah dihitungin, tidak usah dimasukkan. Nanti kalau dimasukkan semakin besarnya akan dikeluarkan. Maka dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan ini. Ya. Kemudian ya antuhsiya jami'a amwalika allati fiha zakah wa tukhrija zakataka tayyibatan biha nafsuk min ghairi bukhlin wala taqtirin wala ta'khirin faman lam yaf'al fa innahu lam yattaqillah. Termasuk dalam perkara dia belum bertakwa kepada Allah dalam persoalan ini, dia mengakhirkan membayar zakat. Ya, dan zakat yang dimaksud di sini adalah zakatul amwal, ya, zakat harta. Wa fi siyam, dalam puasa, ta'ti bis saumi kama umirta mujtaniban fihi al-lagwa war-rafatha was-sakhaba wal-ghibata wan-namimah. Ya. Dalam puasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa tidak hanya ya menahan ya lapar dan haus saja. Ya.
Tetapi berpuasa ini juga menahan lisan kita, ya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, tidak mencela, ya, tidak berteriak-teriak, tidak bergibah, apalagi namimah, ya. Nah, kapan seorang berpuasa tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu tidak membatalkan puasa, tetapi itu menunjukkan bahwa dia belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya. Wa ghairi dzalika mimma yanqusu shauma wa yuzilu ruha shaumi wa ma'nahu al-haqiqi wa huwa shaumu amma harrama Allah azza wa jalla. Wa hakadha baqiyatu al-wajibat. Demikian pula dalam perintah-perintah Allah yang lainnya, ya, ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya, wajibnya, syaratnya dia penuhi, dan dia hindari apa-apa yang bisa merusak kadar atau kualitas daripada ibadah tersebut. Ini wasiat yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, ya, dalam kondisi apapun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat ats-tsaniyah, wasiat yang kedua, wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Ai idza amilta sayyi'atan fa atbi'ha bihasanatin. Kalau kita jatuh dalam perbuatan keburukan, jatuh dalam perbuatan dosa, maka segera kita iringi perbuatan dosa tersebut dengan perbuatan kebaikan. Fa innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Wa minal hasanati ba'da sayyi'at an tatuba ilallahi minas sayyi'at. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh seorang setelah dia melakukan keburukan adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar dan benar-benar dia bertaubat, benar-benar dia beristighfar. Bagaimana kalau jatuh lagi dalam perbuatan dosa yang sama? Bertaubat lagi. Ya. Dia sudah bertaubat, dia menghindar, betul-betul menghindar, jatuh lagi. Apa yang harus dia lakukan? Bertaubat lagi. Sampai kapan? Hah? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan terus mengampuninya? Allah Subhanahu wa taala akan terus mengampuninya selama dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Jatuh lagi, dia kembali bersungguh-sungguh bertaubat lagi, jatuh lagi, dan seterusnya. Taubatnya tidak akan diterima kalau dia berhenti dari bertaubat. Taubatnya tidak akan diterima kalau sudah terbit matahari dari barat. Taubatnya tidak akan diterima kalau nafasnya sudah sampai di kerongkongan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sudah berusaha, ya, untuk tidak jatuh dalam perbuatan maksiat, tapi jatuh juga, maka bertaubatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan yang pertama kali, ya, dilakukan oleh seorang ketika dia jatuh dalam perbuatan maksiat adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taubata min afdalil hasanat. Kata beliau rahimahullah taala, taubat itu termasuk afdalul hasanat, ya, kebaikan yang paling afdal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Wa qala Allah taala wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dari segala dosa, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Wa kadzalika al-a'mal as-salihah tukaffirus sayyi'at. Amalan-amalan soleh itu juga menghapuskan keburukan-keburukan. Ya, amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang ini menghapuskan dosa-dosa kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, ya, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dari salat Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dari Ramadan
tahun ini ke Ramadan tahun depan, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ira. Ya. Itu semua akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Salat 5 waktu yang kita lakukan, ya, dari maghrib ke isya. Setelah salat maghrib kita jatuh dalam perbuatan dosa, kita menggibah misalnya, ya. Tapi gibah ini adalah perbuatan berkaitan dengan apa? Hakul adami, ya. Kalau dosa yang berkaitan dengan hakul adami, dengan hak seorang hamba, ya, tidak cukup dengan melakukan amal soleh, tetapi harus minta dihalalkan. Karena perbuatan zalim, ya, menggibah seorang itu adalah perbuatan zalim, menzalimi orang yang digibahi. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meminta maafnya, sampai orang yang dizalim ini memaafkan, ya, perbuatan zalimnya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka setiap, ya, antara salat satu dengan yang lainnya, ya, dosa-dosa yang kita lakukan, ya, di dalamnya itu dosa-dosa kecil, yaitu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat tersebut. Demikian pula dengan salat Jumat, demikian pula dengan puasa Ramadan. Juga, ya, amalan-amalan saleh yang lainnya, ya. Dengan catatan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtanaba al-kaba'ira. Kalau orang tersebut dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan amalan-amalan saleh ini adalah dosa-dosa kecil, ya. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, dan amalan-amalan soleh yang lainnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dalam hadis yang lain, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya itu juga menjadi penghapus, ya, kafarah dari segala dosa yang kita lakukan kecuali dosa besar. Al-wasiyah ats-tsalitsah, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ketiga adalah khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kata beliau rahimahullah taala, al-wasiyatani al-ulayani fi muamalatil khaliq. Wasiat yang pertama dan kedua ini berkaitan dengan interaksi seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, ya. Kemudian apa? Kalau melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, segera ikuti dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ini berkaitan dengan, ya, muamalah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Watsalitsatu fi muamalatil khalqi. Nah, wasiat yang ketiga adalah interaksi sesama manusia. Antu amilahum bi khuluqin hasanin, ya, engkau memperlakukan orang lain, memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Wa tuhmadu alaihi wa la tudhammu fihi, yang mana ketika kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik, kita disanjung, kita dipuji, ya, kita tidak dicela. Maka dalam hal ini kita bergaul dengan manusia, ya, ada hal-hal yang perlu untuk kita puji dari mereka, kita puji. Tapi ingat, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, jangan kita memuji seseorang di hadapan orang banyak, ya. Memuji dia, ya, di tempat, ya, artinya sendiri saja, ya. Dan perlu juga melihat ini orang dia tidak terpengaruh dengan pujian atau dia makan puji. Kalau dia makan puji bahaya juga. Ya. Artinya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita berinteraksi dengan manusia, perbuatan-perbuatan kita, ya, perbuatan-perbuatan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu melahirkan apa? Kesenangan bagi orang di sekitar kita. Dengan perbuatan-perbuatan itu kita dipuji, dan itu adalah salah satu, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan, ya. Atau saat kita berinteraksi dengan manusia justru kita dicela. Kalau istilah lain itu disebutkan, saat dia tidak ada maka orang mengatakan alhamdulillah. Kalau dia ada orang mengatakan innalillah. Nah, itu tandanya apa?
Kalau demikian, ini orang buruk, orang yang punya akhlak yang buruk. Nah, Nabi SAW perintahkan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa dzalika bi talaqatil wajhi. Nah, mempergauli manusia dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum. Sudah sering kita sampaikan hadis Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Seorang ahlus sunnah, seorang pengikut para salafus saleh, Nabi SAW adalah imamu salafis salihin, imamnya para salaf as-salih. Yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak pernah aku melihat Nabi SAW kecuali beliau wajahnya berseri-seri, tersenyum. Kita contoh beliau SAW. Jangan jadi orang yang semakin mengenal sunnah Nabi SAW semakin kokoh tapi semakin cemberut. Salafnya siapa yang diikuti? Nabi SAW katakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh satu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wasidqil qawli, dengan ucapan yang benar, berkata jujur kepada orang-orang di sekitar kita. Wa husnil mukhatabah, dalam berbicara, memilih kata-kata yang baik, dengan suara yang baik. Wa ghairi dzalika minal akhlaq al hasanah, dan akhlak yang baik. Jadi berbicara tentang akhlak, memang ada akhlak kepada Nabi, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada orang tua. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW secara khusus mengatakan wa khaliqin nas. Kadang jemaah sekalian, ketika kita berbicara tentang akhlak, seorang yang memiliki akhlak yang mulia, itu kadang dikhususkan. Orang yang memiliki akhlak yang mulia itu ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itu adalah akhlak yang pertama. Tapi jangan sampai tauhidnya benar tapi interaksi dengan manusia itu buruk. Ini bertolak belakang. Rasulullah SAW adalah orang yang paling lurus tauhidnya. Tapi bagaimana beliau SAW berinteraksi dengan manusia? Bagaimana beliau SAW berinteraksi bahkan dengan musuhnya? Jadi beliau memberikan contoh kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada teladan, teladan terbaik bagi kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah kita sampaikan di kajian ahaditsul akhlaq, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Bahkan Nabi SAW juga sebutkan, orang yang paling dekat tempat duduknya nanti, orang yang paling dekat tempat duduknya nanti dengan Nabi SAW di surga adalah orang yang yang paling bagus akhlaknya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perhatikan akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, akhlak kita dengan orang tua kita, akhlak kita dengan pasangan hidup kita, ini kita perhatikan. Kemudian dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita dengan teman sejawat kita, masya Allah, lembut sekali dia bicara, tapi ternyata di dalam rumah gampang sekali dia bertapo oleh istri. La haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi SAW juga secara khusus memperingatkan setiap suami supaya mempergauli istri dengan cara yang baik. Bahkan Nabi SAW katakan, aku adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Kita mencontoh kepada Nabi SAW dalam semua aspek agama kita. Dalam akidah kita mengikuti Nabi SAW. Dalam beribadah kita mengikuti Nabi SAW. Maka dalam adab, dalam akhlak pun kita mengikuti Nabi SAW. Dalam berinteraksi dengan hewan saja, dalam berinteraksi dengan hewan saja itu ada adabnya, ada akhlaknya, dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
karena berbuat baik kepada hewan saja, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Bagaimana kalau kita berinteraksi baik dengan sesama manusia? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal akhlaqul hasanatu ma'a kauniha maslakan hasanan fil mujtama'i wa yakunu sahibuha mahbuban ila nas fiha ajrun 'azimun yanaluhul insan yaumal qiyamah. Masalah akhlak, ya, tata krama, ya, perilaku, adab dalam bergaul dengan manusia dengan cara yang baik, itu pasti akan disenangi, pasti akan dicintai oleh manusia. Dia pun akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah, ya, ganjaran pahala yang besar bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia itu dia duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ma'dziratan, mohon maaf ini agak terlambat kita selesai. Ya, mudah-mudahan ya duduknya kita di majelis ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menenangkan jiwa kita, dan nama-nama kita pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله